Tower. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang misterius yang gak dikenal sama mereka itu turun dari mobil dan menembakkan mereka berdua secara membabi buta. Si zodiaknya ini ngeklaim kalau dia itu sudah berhasil membunuh 10 orang. Jangan serius-serius. Gitu kan, Gus? Iya. Oke. Assalamualaikum semuanya. Halo, balik lagi sama aku Hana di Kasur Kakak-kakak si Penelusur. Oke teman-teman, jadi hari ini tuh Hana mau ngomongin sebuah kasus yang bisa dibilang kasus ini itu sampai detik ini belum juga terselesaikan gitu. Kasus yang dimulai pada tahun 1969 itu belum selesai diomongin sampai sekarang, tapi para kepolisian di sana itu udah menutup kasus ini. Hari ini kita akan ngomongin sebuah kasus pembunuh berantai yang selalu meninggalkan pesan di setiap aksi-aksinya. Siapakah kira-kira? Yaitu Zodiac Killer. Zodiac Killer adalah sebutan sebuah pembunuh berantai ini. Dia itu disebut sama orang-orang karena dia mengenalkan dirinya itu sebagai nama Zodiac. Aksinya di San Francisco ini membuat orang-orang di seluruh dunia itu menggempar gitu. Alias kalau hampir semua orang atau hampir seluruh dunia itu tahu siapa Zodiac Killer ini. Kasus pembunuhan ini sangat terkenal di tahun 1960-an. Ada sekitar 28 orang lebih yang menjadi korban si Zodiac Killer ini. Tapi yang banyak diomongin beberapa orang itu hanya beberapa kasus aja. Langsung aja kita masuk ke kasus yang pertama. Pada tanggal 20 Desember 1968, di sebuah jalan bernama Lake Herman, California, ada sepasang kekasih yang bernama David Arthur Farday yang berusia 17 tahun dan Betty Lou Jensen yang berusia 16 tahun. Awalnya mereka itu lagi berduaan aja nih di dalam mobil, tapi ternyata tiba-tiba ada sebuah mobil yang mendekat ke arah dia. Kemudian seseorang ini tiba-tiba turun dari mobil dan menembakkan sebuah peluru ke arah mobil mereka berdua tersebut. David dan Betty ini langsung sontak tuh kaget dia. Kaget sekaligus bingung kenapa tiba-tiba orang yang datang ini tuh menembakkan sebuah peluru ke arah mereka. Akhirnya mereka berdua itu keluar dari mobil dan si David ini tiba-tiba langsung ditembakkan secara membabi buta. Gak tahu motifnya apa, kenapa si orang ini membunuh, karena menurut mereka berdua, mereka itu kayak gak punya musuh sama sekali gitu. Jadi kayak hidupnya itu yang tadinya tentram, tenang, damai, tapi tiba-tiba ada yang nembak. Setelah melihat si David, kekasihnya ini, si Betty langsung buru-buru kabur dari tempat itu. Tapi akhirnya si Betty-nya itu akhirnya juga ditembakin juga sama si satu orang tersebut ini. Beruntungnya dari kejadian ini itu si Betty-nya ini masih berhasil selamat dan menceritakan kejadian tersebut ke kepolisian. Singkat ceritanya, si polisi itu pas mendengar cerita ini, dia itu mengira kalau pembunuhan ini itu ya pembunuhan biasa. Kayak pembunuhan yang gak mengandung misteri lah. Tapi pas dilakukan investigasi oleh para polisi, ternyata kasus ini itu masih belum bisa terpecahkan sama sekali. Alias si polisinya itu masih gak tahu sebenarnya motif dari pembunuhannya ini itu apa. Gak ada yang tahu. Sampai akhirnya kasus yang ini itu di skip dulu sama polisi karena ada kasus berikutnya yang gak kalah menggemparkan. Alias kita masuk ke kasus keduanya dia. Kasus ini terjadi pada bulan Juli tahun 1969. Kasus sebelumnya ini kan kayak masih buram gitu kan. Orang-orang itu masih nggak tahu kalau sebenarnya pelakunya itu siapa. Tapi Zodiac kembali melakukan aksinya dia sendiri. Yang menjadikan dua orang korban berikutnya si Zodiac Killer ini. Jadi ada sosok pasangan yang bernama Mike Renault Mingau yang berusia 19 tahun dan Darlene Elizabeth Ferrin yang berusia 22 tahun. Ceritanya mereka berdua itu pengen pulang ke rumahnya mereka, tapi tiba-tiba ada seseorang yang misterius yang gak dikenal sama mereka itu turun dari mobil dan menembakkan mereka berdua secara membabi buta. Ini sama ya kayak kasus yang pertama, ada orang yang satu turun dari mobil terus tiba-tiba langsung nembakin ke arah mereka berdua. Masih sama kayak kasus pertama, kayak nggak ada apa-apa gitu, tiba-tiba mereka berdua ditembakin gitu aja gitu sama si satu orang ini. Darlene dinyatakan tewas dalam peristiwa tersebut, namun tidak dengan Mike.
Mike berhasil selamat dan berhasil melihat sosok pelakunya tersebut. Menurut kesaksiannya Mike, pria tersebut itu berkulit putih dengan wajah berbentuk bundar, rambut yang berwarna coklat, tubuh yang agak gemuk, dan tinggi badan sekitar 170 cm lebihan gitu. Ditemukan barang bukti berupa pistol dengan peluru berkaliber 9 mm. Setelah 45 menit setelah kejadian tersebut, polisi menerima telepon dari kantor pusatnya bahwa ada orang yang melapor kalau dia itu mengaku dia yang telah menembakkan pasangan tersebut. Dia itu ngaku dan menceritakan semua kejadiannya tersebut dengan rinci dan juga sangat amat detail. Dia bilang kalau dia itu ngebunuh si Mike, si Betty, si David, dan Darlene itu kayak gimana dia tuh dijelasin tuh gimana caranya dia itu ngebunuh si keempat orang tersebut. Dia juga bilang kalau korbannya itu pakai baju apa, ngebunuh pakai pistol apa, dan ukuran pelurunya itu berapa. Itu dijelasin semua sama dia di dalam telepon tersebut. Jadi seolah-olah si Zodiacnya ini mau ngasih tahu ke polisi kalau sebenarnya dia itu melakukan pembunuhan ini untuk ngetes si polisinya seberapa jenius mereka dalam menghadapi sebuah kasus. Dia itu tujuannya cuma satu, yaitu mengadu kepintaran dia dengan para polisi. Gila gak sih? Namun lagi-lagi polisi itu gagal untuk mengungkapkan identitas siapa si penelepon tersebut. Karena nomor yang digunakan oleh si Zodiac ini untuk mengaku tadi segala macam itu tuh nggak bisa dilacak sama sekali sama si polisinya. Sampai pada akhirnya si polisinya ini meminta bantuan kepada badan intelijen dan detektif-detektif yang ada di luar negeri. Dan saat interogasi si Mike tadi, si polisinya itu juga minta tolong ke Mike untuk menggambar sketsa bagaimana si sosok pelakunya tersebut. Sampai pada akhirnya terbentuklah si sketsa muka si pelakunya tersebut di tahun 1991. Dan dalam setiap kasus pembunuhan si Zodiacnya ini selalu mengirimkan surat, teman-teman. Dia mengirim surat ke 3 kantor media terbesar di San Francisco. Jadi di San Francisco itu ada 3 kantor yang benar-benar besar pada masa itu. Yang pertama ada kantor surat kabar Vallejo Times Herald di San Francisco. Yang kedua adalah San Francisco Examiner, dan yang ketiga adalah San Francisco Chronicle. Si Zodiacnya ini juga ngejelasin di dalam surat tersebut cara-cara dan kronologi pembunuhannya dia. Dia juga minta kalau surat-surat yang dikirim oleh dia itu disebarkan ke seluruh media dan dijadikan sebuah headline di dalam sebuah koran. Jadi dia itu secara nggak langsung dia tuh pengen ngadu kepintaran sama orang-orang yang ada di dunia ini dan membuat semua orang itu takut kepada si Zodiac Killer ini. Dan dia itu mengancam sebuah media tersebut kalau dia itu bakalan ngelakuin kasus yang lebih parah lagi atau yang lebih kejam lagi dibanding yang kemarin-kemarin kalau nggak dijadiin headline itu si surat-suratnya mereka. Dan di setiap surat-suratnya ini dia itu selalu ngasih tanda pengenal. Nah, tanda pengenalnya ini kayak gimana? Dia itu kayak ada lingkaran gitu, terus ada tanda kayak silang gitu di depannya, jadi kayak logo bidikan tembakan gitu. Simbol ini dicap sebagai simbol khasnya si Zodiacnya ini. Selain mengirimkan 3 surat tadi, dia juga ngirimin 3 lembar kertas yang berisi kode-kode rahasia yang cuman dia doang yang tahu. Masing-masing kantor dikirimin satu-satu karena kan tadi ada 3 media besar kan. Nah, di dalam setiap media tersebut tuh dikasih 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar gitu. Dan kalian tahu apa yang bikin lebih kerennya lagi? Ternyata ketiga lembarnya ini itu ditulis secara berbeda. Jadi masing-masing lembar tadi itu tuh kode rahasianya itu beda-beda. Dan untuk bisa mecahin ketiga teka-teki tersebut itu harus menggabungkan seluruh lembaran-lembaran kertas tadi. Jadi ketiganya itu harus dikombinasikan jadi satu agar supaya suratnya tersebut bisa terbaca dari awal hingga akhir. Jadi ketiga medianya ini harus benar-benar bekerja sama untuk bisa mecahin teka-teki tersebut. Dan akhirnya seminggu kemudian surat berkode itu berhasil dipecahkan oleh pasangan yang bernama Donald dan Betty Harden. Mereka berprofesi sebagai guru saat itu. Hasil terjemahan dari ketiga kode tersebut adalah saya suka membunuh manusia karena menurut saya membunuh manusia lebih mengasyikkan dibanding berburu hewan. Jadi di dalam ketiga kode rahasia tersebut itu tuh pas udah dijadiin satu terjadilah kalimat tersebut yang bisa dibilang itu agak mengerikan ya. Apalagi ketiga
hasil teka-tekinya ini kan harus disebarin ke media kan. Nah itu tuh kayak ngebentuk si Zodiac Killernya ini bener-bener ngomong ke masyarakat kalau dia bakal meneror satu persatu orang yang dia temuin. Dan pada tanggal 4 Agustus tahun 1969, si Zodiac ini kembali mengirimkan surat ke kantor surat kabar San Francisco Examiner. Di dalam surat ini pertama kalinya si Zodiacnya ini menggunakan nama Zodiac. Karena kan sebelumnya dia itu selalu menggunakan simbol kan, simbol bidikan yang begini itu. Nah selanjutnya dia itu mulai menggunakan namanya dia sendiri yaitu Zodiac. Isi suratnya tersebut adalah kejelasan tentang penembakan Mike dan Darlene yang terjadi pada tanggal 4 Juli yang lalu. Pada tanggal 27 September tahun 1969 terjadi pembunuhan yang ketiga alias kasus yang ketiga yang ramai dibicarakan. Pada awalnya ada sepasang kekasih yang bernama Brian Hartnell yang berumur 20 tahun dan Cecilia Ann Serpat yang berusia 22 tahun. Mereka sedang bersantai di tepi danau Berryessa, namun mendadak mereka berdua itu didatangi oleh sesosok yang misterius. Menurut pengakuannya, dia itu pakai penutup kepala berwarna hitam dan menggunakan jaket berwarna hitam tebal. Di hadapan Brian dan Cecilia ini, si seseorang tersebutnya itu mengatakan sesuatu. Kalau dia adalah salah satu tahanan yang berhasil kabur dari penjara dan ingin melarikan diri ke Meksiko. Sosok tersebut ngancam si Brian dan Cecilianya ini untuk ngebunuh mereka kalau semisal dia itu nggak bisa nganterin si sosoknya ini. Jadi si sosok misteriusnya ini datang gitu kan, terus dia itu langsung menodongkan pistol ke dua pasangan tersebut. Jadi terpaksa mereka berdua itu nurut sama si Zodiacnya ini. Zodiacnya ini mengikat mereka berdua dan menusuk-nusuk perut mereka berdua secara membabi buta. Bener-bener ditusuk dari mulai leher, dada, dan juga perutnya mereka berdua. Dan itu semua dilakukan secara santai oleh si Zodiacnya ini. Jadi walaupun dia nusuknya itu berkali-kali, dia tuh ngelakuinnya itu ya bener-bener santai dan kayak gak ada beban apa-apa gitu. Beruntungnya si Brian dan Cecilianya ini masih hidup dan dia itu ditolongin oleh sama nelayan gitulah. Jadi ada seorang nelayan yang mendengar suara mereka dan langsung menghampiri mereka. Dan nelayannya ini langsung nelpon ambulan lalu menyelamatkan mereka berdua. Brian berhasil diselamatkan tapi tidak dengan Cecilia karena Cecilianya itu setelah 2 hari dia ditemukan dalam keadaan tersebut, dia itu langsung meninggal. Dan yang lebih menariknya lagi, ternyata saat si polisinya itu datang ke TKP, polisi menemukan sebuah kode lagi yang ditinggalkan oleh si Zodiacnya ini. Polisi menemukan coretan-coretan yang ditinggalkan oleh Zodiacnya ini di pintu mobilnya Brian dan Cecilia ini. Di pintu mobilnya itu, dia tuh kayak mencoret simbol Zodiacnya ini yang bulat terus ada tanda palang gitu. Terus bawahnya itu ada tulisan tanggal-tanggal yang dilakukan oleh Zodiac sebelum-sebelumnya. Jadi setiap pembunuhan yang dilakukan sama si Zodiacnya ini ditulisin semua sama Zodiac di pintunya tersebut. Gila nggak teman-teman? Beralih lagi kita ke kasus yang keempat, terjadi pada tanggal 11 Oktober tahun 1969. Jarak dari kasus satu dan kasus lainnya ini nggak begitu jauh lah. Kasus yang keempat ini mereka itu menjadikan supir taksi sebagai korban selanjutnya. Supir taksi tersebut bernama Paul Lee. Dia ditemukan tewas di dalam mobil taksinya sendiri dengan luka tembak di kepalanya. Selain membunuh, ternyata dia juga mengambil isi dompetnya si Paulnya ini. Gak cuman ngambil isi dompetnya si Paul, ternyata dia juga ngambil kunci dan juga sobekan baju Paul. Jadi bukan seluruh baju Paul dia buka gitu, enggak. Dia itu menyobek beberapa bagian bajunya si Paulnya ini. Dan yang menariknya lagi, beberapa waktu setelah kejadian si Paulnya ini, polisi itu sebenarnya sudah berpapasan dengan si Zodiac. Polisi awalnya ngira kalau semisal orang yang membunuh si Paulinya ini merupakan orang berkulit hitam. Soalnya sebelumnya si polisinya ini sudah berpapasan dengan orang yang mencurigakan. Tapi dianya ini itu berkulit putih. Jadi si polisinya ini ngira kalau semisal dia itu ya bukan si pelakunya itu. Terkait saksi-saksi
saksi yang berada di sana itu juga kayak mereka bilang, oh ternyata orang ini nih yang ngebunuh si Paulinya ini. Dan ciri-cirinya itu sama seperti yang berpapasan dengan si polisi tadi. Awalnya polisi itu nggak mengaitkan kasus si Paulinya ini dengan kasus si Zodiac. Kenapa? Karena si Zodiacnya itu biasanya membunuh, ya udah ngebunuh aja gitu, nggak sambil ngambil-ngambil harta si korbannya tersebut. Sampai akhirnya si polisinya ini mengira kalau si Paulinya ini mati karena menjadi sebuah korban perampokan. Namun polisi akhirnya tahu Pauli ini dibunuh oleh Zodiac pada tanggal 13 Oktober tahun 1969. Kantor surat kabar San Francisco Chronicle itu dikirimin surat lagi sama si Zodiacnya ini. Emang gak bosen-bosen ya itu si Zodiacnya itu ngirimin surat-surat itu. Di dalam surat tersebut si Zodiacnya itu ngaku kalau semisal dia itu merupakan pembunuhnya si Paulinya ini. Selain dia ngirimin si suratnya ini, ternyata dia juga ngirimin sobekan baju yang diambil oleh si Zodiacnya ini saat membunuh si Paul, sekaligus dompet dan juga kunci mobilnya si Paulinya ini. Jadi ternyata si kasusnya ini bukan merupakan kasus perampokan, melainkan dia itu ngambil barang-barangnya si Paulnya ini sebagai barang bukti agar supaya si polisinya ini percaya gitu kalau si Zodiac yang membunuh si Paulinya ini. Dan pada saat bajunya sobekan tadi di tes DNA gitu kan, itu tuh ternyata bener aja punya si jasad Paulnya tersebut. Dari sekian banyaknya surat yang dikirimin sama si Zodiacnya ini, ada satu yang paling menarik nih teman-teman. Tepatnya pada tanggal 20 April, si Zodiacnya ini ngeklaim kalau dia itu sudah berhasil membunuh 10 orang. Dituliskan di dalam suratnya itu isinya kayak gini nih. Dia itu menyisipkan namanya di bawah pojok kanan, yang bertuliskan di bawahnya itu my name, terus strip, dan di bawahnya terdapat sebuah kode. Cuman kode ini sampai detik ini juga nggak ada sama sekali orang yang bisa mecahin kode tersebut. Tapi sebenarnya sih kalau menurut pemikiran orang, dia itu nulisin di kode tersebut itu tuh nama aslinya dia gitu. Sekaligus dia itu nulisin di surat tersebut kalau dia itu bakalan melakukan ancaman akan terjadi pengeboman di sebuah lokasi. Cuman sampai detik ini itu si pengeboman itu nggak terjadi-jadi gitu. Dan dianggap sama polisi kalau surat-surat yang dikirimin sama Zodiac itu hanya ancaman belaka aja. Lalu selanjutnya pada tanggal 27 Oktober tahun 1970, Zodiac mengirimkan kartu ucapan Halloween yang bergambarkan tengkorak, dan dia mengirimkan kartu tersebut ke kantor kepolisian San Francisco dan ketiga kantor kabar berita. Dalam kartu ucapan Halloween tersebut, dia itu nulis kayak gini nih teman-teman. By fire, by knife, by gun, by rope. Atau bisa diartikan dengan api, dengan pisau, dengan pistol, atau dengan tali. Dan tertulis pada kartu ucapan Halloween tersebut bahwa surat ini ditujukan kepada Paul Avery, di mana Paul Avery ini adalah merupakan wartawan koran San Francisco-nya ini. Jadi si Paul Avery-nya ini sedang meliput kasusnya si Zodiac Killer-nya ini. Makanya si Zodiac Killer-nya ini mengirimkan kartu ucapan tersebut dan ditujukan kepada si Paul Avery, bahwa kalau si Zodiac Killer-nya ini sedang meneror si Paul Avery-nya ini. Bahkan masyarakat di San Francisco itu udah ngira kalau korban berikutnya adalah wartawan yang bernama Paul Avery tersebut. Sampai pada tahun 1974, kantor San Francisco Chronicle ini kembali dikirimin surat sama si Zodiac ini. Tapi suratnya ini tanpa identitas sama sekali, jadi tanpa simbol maupun tanpa tulisan Zodiac. Tapi diyakini sama pihak kepolisian bahwa yang mengirimkan surat tersebut adalah si Zodiac. Dari gaya tulisannya dia dan juga gaya tata bahasa yang digunakan oleh si Zodiacnya ini. Pengirim ini ngaku kalau film horor yang berjudul The Exorcist adalah film komedi satir terbaik yang pernah dia tonton. Kemudian di bagian pojok kanan bawah terdapat tulisan lagi teman-teman. Tulisannya adalah Me strip 37 dan di bawahnya ada huruf SFPD strip 0, atau bisa diartikan aku strip 37 Departemen Kepolisian San Francisco strip 0, yang diartikan sama polisi bahwa angka 37 tersebut adalah jumlah korban yang sudah diklaim sama si Zodiac kalau dia itu membunuh 37 orang. Dan salah satu suratnya yang paling terkenal itu adalah surat yang dikirimkan pada tanggal 8
Agustus 1969 ke kantor San Francisco Examiner, berisikan tentang sebuah kode saja. Jadi satu lembar itu isinya semuanya itu kode semua tuh, yang dituliskan menggunakan simbol-simbol mencapai 340 buah karakter, dan isi surat tersebut baru bisa berhasil dipecahkan pada bulan Desember 2020 kemarin. Bayangin, dari tahun 1969 sampai tahun 2020 itu ada berapa tahun coba tuh. Jadi kasusnya ini ternyata dipecahkan oleh anggota FBI dan 3 orang jenius yang berasal dari Amerika Serikat, Belgia, dan Australia. Setelah penantian itu lamanya, ternyata isi suratnya itu seperti ini. Saya tidak takut dengan kamar gas, karena itu akan mengirim saya lebih cepat untuk pergi ke surga karena saya memiliki cukup banyak budak yang bekerja untuk saya. Jadi bisa dilihat dari surat tersebut bahwa si zodiaknya ini ternyata dia itu kerjanya itu nggak sendiri, melainkan dia itu punya banyak sekali budak yang dia bilang itu adalah jumlahnya itu cukup gitu buat si zodiaknya ini. Dan mungkin si arti dari kamar gasnya itu adalah hukuman mati atau sebagainya, itu kurang tahu sih karena nggak ada yang bilang gitu, kayak kepolisian tuh nggak ada yang ngasih tahu itu tuh apa artinya. Bahkan kasus ini tuh banyak dibantu oleh banyak sekali negara buat nyari siapa sebenarnya pelaku si zodiaknya ini. Namun sampai sekarang masih belum bisa ditemukan. Dan tepatnya pada April tahun 2004, pihak kepolisian San Francisco resmi menutup kasus ini secara tuntas, dan kasus ini belum bisa dipecahkan hingga detik ini juga. Nah, itu tadi merupakan kasus zodiak killer yang pembunuh berantai yang mengirimkan pesan-pesan tadi dan surat-surat kode-kode tersebut. Mungkin dari berbagai macam orang itu ada yang suka sama kasus ini ya, karena kasus ini kan kayak riddle-riddle gitu kan, kayak teka-teki gitu, dan bener-bener kasus ini tuh kayak kasus sebuah film gitu kan. Dan teman-teman boleh banget kasih pendapat-pendapat kalian tentang zodiak killer ini di komen bawah, dan kira-kira apalagi kasus yang akan Hana bawakan selanjutnya. Sampai jumpa di kasur berikutnya, kakak-kakak si menelusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.